selamat siang. Halo, selamat siang Kania. Oke, gimana nih perjalanan Luna dari rumah menuju sesi konseling kita hari ini? Di jalan lancar sih Kania, cuma cuacanya sih panas gitu. Iya, karena lagi siang gitu ya. Sebelum kesini nih, tadi gimana Luna? Apakah sudah sarapan, sudah makan? Sudah Kak. Oke Luna, jadi pada sesi konseling kita siang hari ini, kita memutuskan untuk 30 menit. Kira-kira Luna bersedia nggak? Bersedia Kak. Oke, bersedia ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Aku pengen nanya dulu nih, Luna duduknya sudah nyaman belum? Sudah Kak. Oke, sudah nyaman ya. Iya. Udah. Aulus, minum dulu lah tuh. 30 menit. Jadi di sesi konseling kita kali ini Luna, kemarin kan kakak ada kasih link itu ya, Riasek itu untuk mengukur minat dan bakat dari Luna. Dan kakak minta tolong untuk di print untuk melihat hasilnya di hari ini. Dan kita akan membahas ya hari ini. Apakah Luna membawa? Bawa Kak. Oke, terima kasih. Kakak lihat dulu ya. Oke Luna, jadi di sini kakak lihat ada hasil asesmen Riasek yang Luna lakukan di rumah. Itu hasilnya sosial ya. Iya Nah, Kak. berarti Luna ini artinya mungkin cenderung ya senang gitu berinteraksi dengan orang lain ataupun dengan teman sebaya dan lain sebagainya gitu. Dan ini ya orang dengan tipe sosial itu Luna biasanya merasa bersemangat nih ketika kita tuh bisa mempunyai kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain, dengan teman-teman juga seperti itu, contohnya seperti bekerja kelompok gitu mungkin ya. Nah dari hasil ini mungkin dilihat bahwa Luna ini memiliki potensi gitu ya pada bidang-bidang yang berhubungan dengan pelayanan, pendidikan, bahkan konseling, mungkin juga ada di kesehatan seperti itu, maupun pekerjaan yang banyak melibatkan interaksi sosial dengan orang lain gitu. Dan di sini kuat banget nih karena cuma sosial doang ya hasilnya. Namun hasil ini bukan berarti kita bisa bekerja Luna di bidang tersebut gitu, melainkan sebagai gambaran aja gitu mengenai apa aja sih gitu ya perkiraan karir yang bakal Luna jalankan gitu. Iya Kak. Ya, jadi di sini kita mau lanjut ke sesi konseling ya Luna. Jadi Luna tenang aja, apapun yang Luna utarakan di sini tidak ada benar ataupun salah. Dan di sini apa yang Luna katakan itu pun sabar ya. Dan di sini apa yang Luna katakan itu bisa kita diskusikan bersama. Tapi nih Luna, akhir-akhir ini Luna lagi ngerasa seperti apa? Aku akhir-akhir ini tuh merasa kayak ini sih Kak. Apa ya? Mungkin lebih ke Seperti apa Luna? bingung. Okay. Aku bingung sih kayak apa ya Kak? Mungkin dari tipe kepribadian aku itu ya kayak nah aku tuh bingung Kak, sebenarnya ini cocok gak sih sama aku kayak gitu. Karena kan aku tuh introvert ya Kak. Lira introvert tapi kenapa bisa dapat sosial gitu ya mungkin ya. Iya. Lira Berkembali kan gak sih? Lira jangan menambah tugas editor. Iya aku tuh bingung Kak, kan aku introvert ya karena aku tuh bingung karena kok aku bisa dapet yang sosial gitu ya, sedangkan aku tuh kayak kalau misalnya interaksi sama orang-orang baru gitu Kak, itu aku rasa kayak yang energi sosial aku cepet habis gitu loh Kak. Nah, itu kok bisa ya aku dapet yang sosial gitu. Pasti Luna bertanya-tanya ya habis tes Riasek terus tiba-tiba hasilnya wah menunjukkan sosial nih. Ditambah juga tadi penjelasan aku kalau hasilnya sosial itu tuh dia artinya orang yang suka gitu berinteraksi sama orang, bekerja sama orang gitu. Sedangkan yang Luna rasakan seperti tadi Luna bilang agak sedikit kesulitan gitu ya Luna menghadapi yang mungkin orang yang baru kenal. Mungkin jadi mungkin menjadi suatu sedikit hambatan untuk menjadi orang yang dibilangnya itu hasil sosial tadi mudah gitu berinteraksi gitu. Dan seperti yang aku bicarakan juga itu enggak semuanya itu bisa menjadi real kehidupan kita gitu. Jadi mungkin kita akan sama-sama membahas di sesi konseling kita ini. Mungkin nanti kebingungan Luna akan kita sama-sama
cari gitu ya penyebabnya apa sih, solusinya seperti apa gitu. Oke Kak. Berarti ini Luna masih memikirkan hal itu gitu ya, banyak pikiran gitu ya. Boleh cerita nggak sih yang paling kepikiran itu apa? Yang paling kepikiran tuh kayak kan tuh bidangnya tuh kayak interaksi gitu ya kayak. Nah aku tuh cuma kayak gimana ya kalau misalnya nanti aku beneran kerja di bidang itu terus tiba-tiba energi sosial aku habis aku Oke. langsung malas tuh gimana ya. Oke, jadi Luna merasa takut gitu ya, energi sosialnya habis. Dan itu memang beneran harus kita persiapkan lagi, kita mantapkan lagi, kita perkiraan apa sih yang pengen kita coba gitu untuk karir kita ke depannya, ataupun jurusan yang pengen kita ambil gitu. Kalau dari Luna sendiri, kalau terkait jurusan tuh sepertinya mau apa? Kalau aku pengen psikolog sih Kak. Oke, psikolog. Iya. Lalu seperti apa? Apakah itu tercapai tujuannya? Enggak sih Kak, aku Oh. aku masuk ke ya yang versi low budget deh Kak. Oh, beda. Oke. Mungkin apa itu, Luna? Iya, itu Kak, bimbingan dan konseling. Oh, bimbingan dan konseling, berarti psikolog di ranah pendidikan seperti itu, yang dimana mungkin itu juga apa ya, membuat kita tuh menjadi terforsir untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan lain sebagainya. Mungkin gambaran Luna di psikolog itu beda gitu ya dengan yang kalau pendidikan kan harus ngomong terus dan lain sebagainya. Mungkin di Iya. psikolog tidak seberapa seperti itu ya. Oke, jadi tuh ada jarak gitu ya Luna antara yang kamu inginkan gitu sama yang ternyata kamu dapat, dan ya itu yang bikin kamu bingung gitu ya. Kalau dirasain nih lebih dominan kemana Luna? Apakah Luna kecewa, Luna bingung, ataupun kayak ngerasa terpaksa gitu? Terpaksa sih Kak, Oke. sama kecewa juga sih. Kecewa, tapi kalau kecewa tuh kayak ya udah lah ya Kak, namanya apa ya, mungkin memang bukan jalannya kan. Nah cuma tuh itu tadi kayak kepaksa, kayak aduh kok aku jadi di sini sih, kayak gitu. Aku ngerasa kayak gitu Kak. Oke, jadi kayak kok aku di sini sih. Nah, kalau misalnya mengingat momen yang pertama kali banget gitu, Luna masuk BK. Nah, Luna itu gimana rasanya? Sebenarnya karena kan aku tuh kayak sempat punya prinsip yang penting keterima ya Kak ya. Jadi ya seneng-seneng aja sih Kak awalnya tuh Kak. Cuma mungkin pas makin kesini aku makin ngerasa kayak aduh kok jadi kayak gini ya, kok malah kayak gini sih kok malah jadi di sininya kayak gini sih, kayak gitu aku rasanya. Jadi kayak ada harapan gitu ya Luna yang mungkin nggak sesuai sama yang Luna mau, dan mungkin langsung muncul tuh pikiran-pikiran lain juga setelahnya gitu ya. Biasanya setelah itu kamu ngapain? Setelah itu aku mungkin lebih ke yang berusaha buat nggak mikir lagi sih Kak, ngalihin Pemikiran. karena capek juga sih Kak mikirin kayak gitu terus tuh nggak ada habisnya. Oke, jadi kayak berarti tuh cukup kamu tuh selama ini memikirkan ini dan memendamnya sendiri gitu ya, baru memendam sendiri aja gitu. Iya. Oke, aku pengen nih ngajak Luna untuk melihat mungkin sisi dari Lunanya dulu ya. Kamu tadi bilang kalau kamu tuh mungkin kurang suka gitu. Maksudnya bukan kurang suka, kayak sedikit sulit untuk akrab dengan orang baru gitu. Tapi kalau misalnya dengan orang-orang yang mungkin sudah akrab, biasanya Luna sering nggak dengar-dengar cerita orang ataupun kayak ngebantu teman gitu? Sering banget sih Kak, temen-temen aku tuh sering banget sih curhat-curhat kayak ya masalah-masalah mereka, kayak mungkin mereka punya masalah sama pacarnya atau mungkin masalah tugas atau apa, mereka sering sih cerita ke aku. Oke, berarti ini udah jadi Luna ini menjadi tempat ternyaman cerita teman-temannya seperti itu ya. Tapi seneng gak sih Luna menjadi tempat ternyaman dari teman-temannya itu? Seneng sih Kak, aku ngerasa kayak oh berarti mereka nganggap aku nih apa ya, nganggap lebih gitu loh Kak. Terus juga mereka percaya sama aku, makanya mereka bisa nyeritain masalahnya ke aku. Terus juga aku ngerasa ya di apa ya, aku tuh ngerasa berguna Kak, karena teman-teman aku apa namanya mau cerita ke aku. Jadi aku tuh ngerasa kayak apa ya,
peran aku tuh bukan sebagai teman yang biasa aja gitu. Tapi bener kayak kamu tuh berperan banget gitu di kehidupannya mereka gitu ya. Jadi kamu nggak bisa dibilang kamu tuh nggak sekedar ngebantu, tapi memang kamu tuh ikut ngerasain gitu loh perasaan orang itu, perasaan teman-teman kamu gitu. Empati kamu berarti di sini tuh kayak kuat banget gitu ya. Berarti interaksi sama orang tuh memang jadi kebutuhan buat Luna untuk saat ini gitu, dan bukan cuma sekedar pilihannya Luna aja. Aku sempat lihat nih dari hasil asesmen kamu, kan kamu tadi tipe sosial ya, biasanya orang tipe ini tuh memang suka bantu orang seperti yang kita awal bilang tadi. Nah mungkin Luna merasa tadi itu kurang sesuai gitu ya. Nah momen yang bikin kamu ngerasa kalau itu tuh aku banget loh, nah itu pernah gak sih ada momen seperti itu? Ada sih Kak. Aku rasa di momen itu kayak apa ya, ini kalau lagi bantu teman, apalagi kalau dia jadi lebih lega. Dan tadi itu sih Kak gitu, coba ini sih Kak yang tadi aku ceritain itu, kayak apa, temen-temen aku sering cerita ke aku kan, itu tuh aku ngerasa kayak ini nih aku banget nih. Karena aku kayak bisa jadi apa, tempat teman-teman buat cerita gitu. Sampai teman-teman jadi lega gitu ya. Yang tadi jadi pendam sendiri, cerita sama kamu, terus setelah cerita sama kamu mereka jadi lega gitu. Jadi punya happy sendiri gitu ya untuk kita. Iya, bener Kak. Oke. Nah dari situ, nah kita tuh jadi pengen hubungi nih ke pilihan jurusan kamu yang kamu bayangkan saat kamu jadi anak psikologi. Itu seperti apa sih? Maksudnya Kak gimana Kak? Jadi tuh kayak, sabar ya, ulang lagi ya. Nah dari situ tuh aku jadi pengen nih hubungin ke pilihan jurusan Luna. Nah gini Luna, kalau misal Luna bayangkan kalau Luna nanti menjadi psikolog gitu kan, masuk di jurusan psikologi, bayangan Luna tuh Luna bakal jadi orang yang seperti apa? Aku bakalan jadi orang yang kayaknya ya bakalan jadi orang yang ini sih Kak, yang apa ya, mengerti orang gitu, seperti itu ya. Iya, mengerti orang, terus juga mungkin bisa jadi itu tadi Kak, tempat cerita buat orang, terus juga berusaha memahami orang. Dan memang mungkin pekerjaannya tuh jauh lebih luas gitu ya. Kayak bayangan tentang fleksibilitasnya tuh, dan sabar kamu bayangkan dulu kamu bisa seperti apa, membantu siswa. Nah oke, tadi itu kan bayangan kamu pas kamu masuk psikologi gitu ya. Nah kalau misalnya BK sendiri gitu, bayangan Luna kamu di sana tuh bakal seperti apa? Mungkin kalau aku udah jadi guru ya Kak, aku bakalan bantu murid-murid aku gitu sih, kayak menyelesaikan masalah yang dalam sama murid-murid aku kayak gitu. Oke, kalau dari pemahamannya Luna antara psikologi gitu ya sama BK itu bedanya apa sih? Mungkin bisa diceritakan sedikit? Kayaknya kalau setahu aku ya Kak ya, mungkin bedanya kayaknya cuma di, kalau psikologi itu kan luas ya Kak. Luas, iya benar. Iya, kayaknya bisa kemana-mana gitu ya. Nah kalau misalnya BK itu kan mungkin lingkupnya lebih kecil, kayak lingkupnya cuma di sekolah aja gitu sih Kak. Ranahnya yang memang bakal jadi guru gitu ya, atau konselor gitu ya. Jadi bayangan kamu di psikologi tuh mungkin lebih fleksibel, bisa kemana aja dan bisa kapan aja gitu kan. Sedangkan memang BK itu lebih spesifik ya, lebih spesifiknya ya itu ke siswa gitu kan, ke siswa-siswi. Nah kalau boleh jujur, yang bikin kamu lebih pengen ke psikolog gitu ya, ke psikologi gitu, itu tuh karena kamu suka bidangnya kah gitu, atau karena bayangannya tuh kayak lebih menarik psikolog deh, lebih keren gitu? Iya sih Kak, menurut aku lebih keren psikolog sih Kak. Aku dari apa ya, SMP Kak, aku udah kayak keren banget nih kalau masuk psikolog. Aku udah kayak gitu-gitu Kak, karena kayak apa ya, aku ngerasa mungkin bidangnya kayaknya aku banget nih, terus juga kayaknya keren banget nih kalau misalnya udah di sini, kayak gitu. Jadi kamu ngerasa kayak keren, apalagi kan ya
di psikolog itu kan kayak ada jaket psikolognya, terus ada logo-logonya, itu kan keren banget ya. Iya, itu Oke. Kak. Nah, kalau kita coba lihat pelan-pelan nih, di satu sisi kamu kan punya nih kemampuan untuk buat orang nyaman gitu. Jadi ibaratnya kamu tuh suka jadi tempat mereka bercerita, suka menolong orang gitu. Nah, di sisi lain dua jurusan ini sebenarnya sama-sama menyediakan Luna ruang untuk itu gitu. Maksudnya untuk mendengarkan orang dan membantu orang gitu. Cuman memang mungkin berbeda gitu dari suasananya dan banyak gitu yang berbeda. Kalau tujuan akhirnya adalah kamu bisa membantu orang gitu, nah jalan itu harus selalu lewat psikologi atau juga bisa lewat jalan lain menurut kamu? Bisa lewat jalan lain sih Kak. Oke. Iya, ya dari aku masuk BK nih kayaknya udah bisa sih Kak buat bantu orang yang tadi. Sebenarnya kamu tuh lagi milih jurusan atau gini, memilih gambaran untuk kehidupan kamu setelah itu? Iya, aku milih gambaran buat kehidupan aku setelah ini Kak. Oke, gambaran. Oh ya. Oke, jadi di sini berarti bukan salah jurusan BK-nya yang sekarang ini lagi kamu kerjakan, lagi kamu pelajari gitu ya. Tapi mungkin memang bayangan ideal Luna yang selama ini tuh psikologi itu, maunya ke psikologi itu gitu ya. Iya. Kalau misalnya nih Luna ngebayangin kamu gak masuk psikologi sama sekali, apa yang paling kamu rasakan? Nyesel sih Kak. Kecewa sih. Oke, Sedih kecewa. kayak gitu. Kayak bukan kemauan aku loh gitu loh. Kalau misalnya ditolak ini sebenarnya bukan kemauan aku gitu ya. Jadi memang bukan soal jurusan aja, tapi ada rasa kehilangan nih sesuatu yang kamu inginkan, yang kamu idam-idamkan gitu. Iya. Psikologi itu bukan sebenarnya buat apa sih? Psikologi itu buat kamu bukan cuma jurusan, tapi juga kayak gambaran diri, kayak diulang-ulang gitu loh. Kalau misalnya kamu tetap, oh iya. Oke Luna, kalau misalnya nih kamu tetap mendalami BK, terus tuh kayak kamu ada nggak sih ketakutan apa gitu yang kamu takutkan? Nggak ada sih Kak kalau untuk ketakutan. Aku cuma apa ya, mikir aku sanggup nggak ngejalanin. Aku cuma mikir aja sih Kak, nggak sampai takut gitu, nggak. Oke, jadi kamu memikirkan kayak, duh sanggup nggak ya? Padahal kan ini bukan kemauan aku, apalagi tuh aku nggak ada tuh bayangan sama sekali masuk di BK gitu ya. Jadi di satu sisi tuh sebenarnya kamu tuh pengen ya yakin gitu sama diri kamu sendiri mungkin. Terus ada di sisi lain kamu takut salah langkah gitu. Yang bikin kamu tetap bertahan dengan keinginan itu sampai sekarang kamu tetap menjalani gitu. Kalau kamu tuh udah masuk BK loh gitu, kamu tuh masih menjalani. Nah itu apa sih alasannya? Karena aku udah terlanjur nyaman sih Kak. Kayak karena aku udah punya temen ya Kak, aku udah punya lingkungan baru di sini. Jadi kayak kalau misalnya aku nanti pindah lagi, kayaknya kan aku harus beradaptasi lagi. Aku kayak ngerasa kayak gak akan sanggup sih Kak kalau mau beradaptasi lagi. Kayak ibaratnya tuh mengulang lagi ya, kenal orang lagi, terus paham sikap-sikap orang yang banyak itu gitu. Iya, jadi kayak capek lagi sih Kak. Oke, nah jadi sekarang kamu seperti ini ya, ada dua hal gitu di diri kamu. Jadi keinginan yang udah lama kamu pegang yaitu mau masuk psikologi, tetapi ada realitasnya nih, ada realitasnya gitu. Kalau yang di depan kamu sekarang itu adalah yang kamu jalani, yaitu masuk di bimbingan dan konseling itu. Nah kalau kamu bayangin, kembali lagi nih, kalau kamu ngebayangin psikologi, yang paling kamu kejar itu memang apanya tadi ini ya, karena luasnya itu. Iya. Oke. Jadi intinya tetap di memahami dan membantu orang, lu namanya seperti itu. Sebenarnya kan itu juga tetap ada ya di BK, walaupun mungkin bentuknya beda gitu. Mungkin ini lebih ke ranah para siswa-siswi gitu. Oke Luna, selanjutnya aku pengen ngajak kamu tuh mengeksplorasi kesadaran kamu gitu ya. Sekarang aku pengen nih kamu bayangin dua situasi, yang dimana yang pertama kamu berada di jurusan psikologi dan yang kedua kamu berada di jurusan BK. Nah di masing-masing itu kamu tetap jadi orang yang suka bantu teman, suka dengerin teman, dan peduli aware sama teman. Dari dua itu mana yang kamu rasa lebih kamu jalani dengan sadar, bukan cuma karena keinginan lama? Nah kalau kamu jawab ini aja, aku masih condong psikologi sih Kak gitu.
Kalau aku ya kak, Mm-mm. aku jujur aku masih cenderung ke psikologi sih kak. Oke, Kayak jadi lebih apa ya, ya lebih lebih mau di psikologi. oke, jadi tuh kayak masih ke aku tuh sebenarnya mau di psikologi gitu ya. Oke, Mm-mm. berarti keinginan itu masih cukup kuat gitu kita lihat saat ini. Dan keinginan itu lebih ke arah aku yakin ini yang terbaik buat aku gitu. Atau aku belum siap loh melepaskan yang aku inginkan gitu. Mungkin kamu lebih ke yang belum siap gitu ya untuk melepas psikologi ya. Iya kak. Nah, ini penting banget buat kamu sadari, Luna. Berarti saat ini kamu bukan cuma lagi memilih jurusan, tetapi juga lagi berproses nih untuk menerima dan mempertahankan. Justru itu yang jadi struggle kalau kita tuh harus mempertahankan yang memang udah kita jalani, udah kita dapatkan gitu ya jurusan itu. Kalau misalnya kamu tetap di BK, menurut kamu ada nggak sih kemungkinan kamu tuh bakal tetap menetap gini? Coba ya. Yang mana sih Luna? Nah, kalau misalnya kamu tetap ya Luna bertahan di BK, menurut kamu ada nggak sih kemungkinan kamu tetap bisa gitu berkembang sesuai minat kamu? Ada sih kak, karena kan ya sama-sama suka bantuan kerja kayak. Jadi pasti adalah buat aku apa berkembang tadi. Oke. Jadi cukup terbayang gitu ya. Mungkin kalau untuk bayangan lebih luasnya, mungkin itu adalah suatu proses nantinya juga bakal bisa menjalani gitu. Mungkin dari awal penerimaan awal dulu, nanti Luna juga beradaptasi, nanti eksplorasi juga di bidang BK gitu kan. Kalau kamu memilih psikologi tapi ternyata jalannya lebih sulit gitu dan kamu harus menunggu atau mengulang, kamu siap nggak sih di situ? Enggak. Oke, belum tentu juga siap gitu ya. Iya. Nah, berarti ada hal lain juga nih yang kamu perlu pertimbangkan dan nggak harus yang apa ya, tetap forsir keinginan kamu gitu. Dari obrolan kita, kamu sebenarnya udah cukup paham sebenarnya sama diri kamu, Luna. Kamu tahu loh, kamu tuh suka bantu orang meskipun memang agak kesulitan di interaksi awal sama orang baru gitu. Itu it's okay dan tapi kamu tuh tetap paham gitu loh minat kamu apa gitu dan keinginan kamu apa. Cuma sekarang kamu lagi ada di titik milih jalannya aja gitu ya. Ada nggak sih hal baru yang kamu sadari di BK itu? Apa ya kak? Coba Lon, aku sih ini ya, aku jadi sadar kalau ternyata BK juga nggak jauh dari minat aku sih. Dan aku tuh jadi tahu loh kak, kayak apa ya, ini masalah sebenarnya. Aku juga jadi tahu loh kak, ternyata sifat-sifat orang itu ternyata tuh nggak spontan apa ya. Pokoknya tuh kalau misalnya orang tuh ada alasannya gitu loh. Misalnya orang emosi itu ternyata ada alasannya loh kak gitu. Dan dari masuk BK tuh aku jadi tahu gitu. Coba ya. Oke Luna, dari obrolan kita tadi nih, kamu tuh sebenarnya udah cukup paham loh sama diri kamu sendiri. Kamu maunya apa, minatnya kemana gitu. Makanya kamu mengambil jurusan yang memang benar-benar kamu tuju gitu. Kamu tuh tahu gitu arah minat kamu tuh di mana. Nah cuma sekarang kamu memang mungkin lagi struggle di memilih jalannya gitu ya. Nah kira-kira nih Luna, ada nggak sih hal yang kamu sadari selama kamu masuk BK? Aku jadi tahu ini sih kak, kayak apa ya, sifat manusia itu beda-beda ya tuh kayak kan ada sih kak orang yang di apa kesenggol dikit langsung marah banget gitu ya. Nah aku tuh ternyata tahu oh orang kayak gini tuh ternyata punya alasannya buat kayak gitu sih kak. Oke, jadi tuh setiap sifat manusia tuh berbeda-beda tadi, terus juga kayak setiap perilaku orang tuh pasti ada alasannya loh gitu ya. Oke, nah itu bisa jadi insight yang penting banget ya Luna. Berarti tuh memang sebenarnya tuh pilihan yang bukan cocok atau nggak cocok dialami ataupun dijalani gitu ya, tapi lebih ke mana sih yang paling sesuai sama arah yang Luna inginkan gitu, dibanding saat kamu pertama kali datang tadi gitu kan, kayak cara kamu melihat situasi ini sekarang ada perubahan gak sih? Kayak kalau ternyata kamu tuh udah di BK nih gitu. Apa ya kak? Sebenarnya bingung kan? Iya sih kak, jadi lebih kebuka aja, nggak ada yang langsung ngerasa BK itu salah. Susah ya tapi bikin memang. iya. Aku juga ya. Iya ada sih kak, kayak aku ngerasa kayak oh ternyata BK nih apa ya, nggak apa ya, nggak salah, terus nggak rumit gitu loh kak, nggak serumit yang
aku bayangkan gitu sih. Oke. Dan yang pastinya tuh bukan yang sama-sama baik sebenarnya, sama-sama baik dengan psikolog juga. Cuma mungkin ada perbedaan di antara keduanya. Oke, tadi kamu bilang kayak lebih apa tadi Bang? Kamu gak ngomong lebih kebuka ya? Oke, jadi gini aja. Oke, jadi sekarang kamu bisa ya melihat kalau bukan sekedar pilihan kamu tuh benar atau salah gitu ya, tapi lebih ke pilihan jalan yang mungkin memang berbeda seperti yang kita bicarakan tadi. Setelah kita ngobrol nih sejauh ini, kamu tuh lebih merasa ada dua pilihan ya Luna. Masih ingin bertahan dengan gambaran awal kamu tadi, kamu mau masuk psikologi, atau memang mulai terbuka nih melihat BK, ingin mencintai jurusan kamu lah ya gitu istilahnya, kayak mulai belajar beradaptasi di BK. Kamu gimana? Aku lebih milih ini sih Kak, mulai terbuka di BK. Aku mau bertahan di BK aja kayaknya, karena itu tadi kayak kalau misalnya aku tetap mau ke psikologi, kayaknya aku udah nggak sanggup duluan sih Kak, buat kayak penyesuaian diri, terus belum lagi kayak ini cari temennya segala macam, belum lagi ntar lingkungan barunya kayak gitu sih Kak. Oke, jadi mungkin udah lelah duluan kalau untuk mulai lagi dari awal gitu ya. Kalau aku lihat dari proses kamu tadi, ini kamu udah mulai bisa nih memahami kecenderungan diri kamu gitu, seperti bisa membantu orang lain, menyelesaikan masalahnya, membuat lega orang gitu. Terus melihat bahwa kedua jurusan tuh sebenarnya tuh masih searah gitu, masih satu konteks gitu, mungkin walaupun ada bedanya gitu. Dan menyadari bahwa kalau pilihan kamu itu juga dipengaruhi dengan gambaran ideal kamu. Contoh tadi seperti mau masuk psikologi dan tetap tergambar gitu loh di BK ini gitu. Dan bagian mana sih yang paling ngena banget gitu buat kamu dari obrolan kita hari ini, kayak yang kamu pahami atau kamu ambil petik baiknya gitu. Ya itu tadi sih Kak, kata Kakak, semua jurusan tuh baik ya, mau itu BK, mau itu psikologi. Dan aku juga jadi tahu kalau misalnya ini tergantung gimana kita ininya nerimanya. Kalau misalnya kita memang udah ikhlas nerimanya, itu pasti bakalan enjoy sih Kak. Oke, jadi kuncinya di sini kita dapat belajar kalau kuncinya tuh ada di diri kita gitu ya. Karena kita yang menjalankan gitu, terus juga kita yang belajar untuk memahami dan menerima jurusan tersebut, dan juga tetap mempertahankan semua yang ada gitu, semua yang kita rasakan dan kita jalani sehari-harinya gitu. Apalagi kan perjalanannya tuh cukup panjang ya, untuk jangka panjangnya gitu. Dan penting banget berarti kamu udah mulai nih melihat pilihan kamu dengan lebih utuh, dengan lebih baik. Terus juga bukan cuma dari satu sisi aja. Kalau untuk sekarang aku nggak minta kamu langsung ambil keputusan ya Luna, tapi mungkin kamu bisa mulai nih dengan mengenali dulu mana yang benar-benar datang dari diri kamu gitu, dari mana yang berasal dari ekspektasi kamu atau bayangan kamu gitu. Ini sesuatu yang bisa kamu coba lakukan setelah sesi ini. Iya, oke Kak. Oke, aku melihat kamu sebenarnya tuh udah punya nih modal yang cukup kuat gitu untuk melanjut di BK. Kamu tahu apa yang kamu suka gitu, kamu tahu apa yang kamu tahu apa yang kamu bisa gitu, kamu peka dengan perasaan orang gitu. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa nih Luna lebih spesifik lagi ya, kayak kalau kamu tetap di pilihan kamu tuh kamu bakal seperti apa gitu. Terus kalau misal sekarang nih di BK kamu bakal bagaimana, aku bakal menunggu proses-proses kamu selanjutnya gitu. Oke Kak. Kamu bagaimana tuh pilih mana bentar lagi nih. Aduh, aku panas banget, mau kipasan. Kamu kipas yang karena saya ngeliat tuh keringetan aku, saya udah mau modar ini. Gimana ya? Tutup aja kali ya? Oke Luna, nanti di pertemuan berikutnya aku pengen banget nih denger Luna tentang cerita-cerita Luna yang baru, dan Luna bisa lebih mencintai BK gitu, kayak oh ternyata Kak aku udah bisa gitu loh di jurusan aku yang ini gitu. Terima kasih ya Luna sudah berbagi cerita, sudah tadi mengasih tes riaseknya gitu, sudah mau berkenan menyadari diri sendiri juga gitu, sampai akhirnya kamu bisa untuk seterbuka itu. Kamu udah mau terbuka dan berbagi cerita di sesi ini.
Untuk sesi hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini karena mengingat waktu. Tapi kalau nanti kamu mau merasa butuh untuk melanjutkan, bisa kita bicarakan lagi. Semoga dari obrolan ini kamu bisa membawa sesuatu yang membantu kamu untuk melihat pilihan kamu dengan lebih baik gitu. Iya Kak, terima kasih ya Kak Nina. Iya, sama-sama Luna. Sampai